Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Firmansyah dengan NIM 090202200030, mahasiswa Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proyek UAS mata kuliah pemrograman terapan dengan judul Pengaruh Ocean Nino Index atau ONI, Dipole Mode Index atau DMI, dan curah hujan terhadap jumlah produksi beras di Indonesia 30 bulan terakhir. Dengan variabel Y, yaitu produksi beras, X1 Ocean Nino Index atau ONI, X2 Dipole Mode Index atau DMI, dan juga X3 yaitu curah hujan. Nah, data berikut ini saya dapatkan dari yang pertama yaitu produksi beras. Data ini saya dapatkan dari BPS, kemudian ONI saya dapatkan dari situs resmi dari ONI, DMI pun begitu, saya dapatkan dari situs resmi dari DMI, dan juga curah hujan saya dapatkan dari BMKG. Nah, kita menggunakan sebanyak 30 data. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung kita menuju ke aplikasi RStudio-nya. Nah, di sini kita menggunakan library yaitu R, Agricolae, Normtest, ISI, ANOVA, GGPUBR, dan juga Stats. Yang pertama kita importkan data yaitu data UAS 2 dengan jenis datanya yaitu jenis filenya yaitu CSV. Nah, yang pertama itu kita disuruh untuk mencari deskriptif statik dari semua variabel yang kita gunakan. Yang pertama yaitu variabel produksi beras. Kita cari mean, median, SD, var, range, IQR, dan juga kuantil. Yang kedua yaitu variabel ONI. Yang ketiga variabel DMI. Dan yang terakhir variabel curah hujan. Kita coba run, apakah berhasil? Saya harap berhasil sih. Nah, untuk import datanya ini sudah berhasil, alhamdulillah. Lanjut ke deskriptif statistiknya. Yang pertama yaitu variabel produksi beras. Nah, variabel produksi beras pun berhasil. Ini sudah tertera nilai-nilai dari deskriptif statistiknya. Untuk variabel yang selanjutnya yaitu variabel ONI. Kita run. Nah, alhamdulillah berhasil juga. Untuk variabel yang ketiga yaitu variabel DMI. Alhamdulillahnya lagi berhasil. Kita lanjut ke variabel terakhir kita yaitu curah hujan. Alhamdulillah juga berhasil. Yang selanjutnya kita mencari Shapiro testnya, yaitu Shapiro dari data-data variabel yang kita miliki tadi, yaitu produksi beras, ONI, DMI, dan juga curah hujan. Variabel produksi beras sudah berhasil, ONI juga berhasil, DMI berhasil, dan juga curah hujan pun berhasil, alhamdulillah. Yang selanjutnya kita uji korelasi persennya. Yang pertama yaitu uji korelasi persen antara variabel Y yaitu produksi beras dengan X1 yaitu ONI. Kita temukan bahwa p-value-nya 4,286 E-07 dengan nilai korelasinya 76095, artinya variabel kita yang pertama atau X1 kita ini berkorelasi. Yang kedua, visualisasi korelasinya bisa kita lihat di gambar kanan sebelah kanan ini. Nah, sama seperti yang ini sudah tertera.
Kemudian kita uji korelasi dari variabel X2-nya. Nah, sudah keluar. Jadi antara variabel X dan juga variabel X2 ini memiliki p-value 3,559E min 07 dan juga memiliki nilai korelasi 0,780863. Artinya variabel X2 kita ini juga berkorelasi. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan. Yang ketiga, kita uji korelasi antara Y dan juga X3, yaitu curah hujan. Nah, sudah terlihat p-value dari produksi beras dengan curah hujan adalah 2,613E min 10 dengan nilai korelasi yaitu 0,87477782 yang artinya variabel X3 kita juga berkorelasi dengan variabel Y. Yang selanjutnya yaitu regresi linier berganda. Yang pertama kita uji regresi linier berganda kita dengan menggunakan variabel Y yaitu produksi beras dan juga variabel X1 ONI, variabel X2 DMI, dan juga variabel X3 curah hujan. Langsung kita run. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini merupakan regresi liniernya. Kita run lagi untuk menguji identik. Nah, sudah keluar uji identiknya. Kita run lagi untuk uji independen, yaitu seperti ini, sudah keluar. Yang terakhir kita uji normalitas. Sudah keluar juga, alhamdulillah. Nah, setelah kita melakukan pengkodingan di aplikasi RStudio, kita melakukan pembahasan supaya kita mengetahui gimana sih tentang variabel-variabel kita itu ketika diregresi linierkan itu gimana. Nah, kita melakukan pembahasan di sini. Seperti yang awal tadi yaitu statistika deskriptif dari variabel Y yaitu produksi beras sudah kita bisa lihat yaitu nah di sini main-nya yaitu 56,978, median 56,98, SD 0,227, VAR 0,051, range 56,43, 57,45, IQR 0,257 dengan kuartil 25%, 56,8700, 50%, 56,9850, 75%, 57,1275. Yang selanjutnya yaitu variabel X1 kita. Bisa kita lihat sendiri di situ sudah tertera jelas untuk deskriptif statistiknya. Yang ketiga yaitu variabel X2 yaitu Dipole Mode Index atau DMI, dan yang keempat yaitu variabel X3 yaitu curah hujan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita uji kenormalan data Sapiro-nya. Kita lihat dari hasil running yang kita lakukan di RStudio tadi, kita dapatkan bahwa nilai p-value dari produksi beras adalah 0,2294, p-value dari data ONI yaitu 0,02317. Yang ketiga, p-value dari data DMI yaitu 0,006467. Yang terakhir, p-value dari curah hujan yaitu 0,2584. Kita uji di sini. Kita hipotesiskan jikalau H0 maka data berdistribusi normal. Jikalau H1 maka data tidak berdistribusi normal.
nilai alfa yaitu 0,05, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Nah, yang pertama yaitu produksi beras. P-value-nya tadi kan 0,2294 kurang dari 0,05. Benar atau salah? Jika salah, maka gagal tolak H0. Yang kedua yaitu ONI 0,02317 kurang dari 0,5. Benar, maka tolak H0. Yang ketiga, DMI 0,006467 kurang dari 0,05. Benar, maka tolak H0. Kemudian 0,2584 milik curah hujan kurang dari 0,05. Salah, maka gagal tolak H0. Jadi bisa kita simpulkan untuk variabel Y didapatkan hasil bahwa data berdistribusi normal. Dan untuk X1, data tidak berdistribusi normal. Untuk X2 juga tidak berdistribusi normal. Dan untuk X3, data berdistribusi normal. Yang selanjutnya yaitu C, analisis korelasi. Yang pertama yaitu antara produksi beras dengan ONI. Yang pertama kita hipotesiskan jikalau H0 maka data tidak berkorelasi, jikalau H1 maka data berkorelasi. Kita ketahui bahwa nilai p-value kita adalah 4,286E-07 yang artinya kurang dari 0,05. Maka benar. Jadi tolak H0. Dapat kita simpulkan bahwa ada korelasi antara produksi beras dengan ONI. Yang selanjutnya yaitu antara produksi beras dengan DMI. Kita ketahui nilai p-value-nya adalah 3,559E-07 yang artinya kurang dari 0,5. Benar, maka tolak H0. Dapat kita simpulkan bahwasannya ada korelasi antara produksi beras dengan ONI. Yang selanjutnya yaitu antara produksi beras dengan curah hujan. Kita ketahui juga nilai p-value-nya adalah 2,613 E-10 yang artinya kurang dari 0,05. Benar, maka tolak H0. Dapat kita simpulkan bahwasanya ada korelasi antara produksi beras dengan curah hujan. Yang selanjutnya yaitu kita regresikan. Ini kita ambil dari hasil running yang ada di RStudio tadi. Kemudian bisa kita jelaskan. Yang pertama yaitu estimasi parameter. Metode estimasi parameter digunakan untuk mengestimasi, memperkirakan parameter model regresi linear ganda yang memiliki tujuan untuk meminimumkan jumlah kuadrat error. Yang pertama kita buat persamaannya dulu yaitu Y topi sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Kenapa saya bikin begini? Karena ketiga variabel saya berkorelasi terhadap variabel Y. Jadi saya cantumkan semua variabel saya. Jikalau yang berkorelasi hanya X1 dan X2, maka X3 kita hilangkan. Jikalau yang berkorelasi hanyalah X1, maka X2 dan X3 kita hilangkan. Dengan demikian, kita masukkan nilai-nilainya yaitu 1000E plus 00 plus 1000E plus 00 X1 plus 2500E plus 0001 X2 plus 159E min 16 X3. Kita interpretasikan jika Oceanino Index ONI Dipole Mode Indeks DMI dan curah hujan bernilai 0 konstan, maka produksi beras bernilai 1,000 E plus 00. B. Jika Oceanino Index atau ONI meningkat satu satuan dan Dipole Mode Index DMI serta curah hujan bernilai 0 konstan, maka produksi beras meningkat
1,000E plus 00. Jika dipole mode indeks DMI meningkat 1 satuan dan Ocean Nino Index ONI serta curah hujan bernilai 0 konstan, maka produksi beras meningkat 2,500E plus 01. Yang terakhir, jika curah hujan meningkat 1 satuan dan Ocean Nino Index atau ONI serta Dipole Mode Index atau DMI bernilai 0 konstan, maka produksi beras meningkat 1,159E min 16. Yang selanjutnya yaitu uji signifikansi serentak. Mula-mula kita hipotesiskan H0, B1 sama dengan B2 sama dengan titik-titik sama dengan BK sama dengan 0. Artinya variabel bebas signifikan terhadap variabel tidak bebas. H1 minimal ada satu beta 1 tidak sama dengan 0,1 sama dengan 1, 2 hingga K. Dari hasil running regresi di atas, kita dapatkan nilai p-value-nya adalah 2,2E min 16. Yang artinya kurang dari 0,05. Benar, maka tolak H0. Dapat kita simpulkan bahwasannya variabel Ocean Nino Index atau ONI, Dipole Mode Index atau DMI, dan curah hujan signifikan terhadap variabel produksi beras. Selanjutnya, kita beralih ke uji signifikansi parsial. Yang pertama yaitu antara Ocean Nino Index atau ONI terhadap produksi beras. Kita buat hipotesis H0 beta I sama dengan 0, H1 beta I sama dengan 0 dengan I 1, 2 hingga K. Kita dapatkan juga yaitu nilai p-value yang kita dapatkan dari hasil running di RStudio tadi, yaitu 2E min 16 kurang dari 0,05. Benar, maka tolak H0. Dengan kesimpulan bahwa variabel Ocean Nino Index atau ONI signifikan terhadap variabel produksi beras. Yang selanjutnya yaitu antara Dipole Mode Index atau DMI terhadap produksi beras. Kita hipotesiskan sama seperti yang tadi. Kita ambil nilai p-value-nya kurang dari 0,05, benar, maka tolak H0. Dapat kita simpulkan bahwasannya variabel Dipole Mode Index atau DMI signifikan terhadap variabel produksi beras. Yang selanjutnya yaitu antara curah hujan terhadap produksi beras. Sama seperti yang dua tadi, kita hipotesiskan, kemudian kita ambil nilai dari p-value-nya 0,913, kurang dari 0,05. Salah, maka gagal tolak H0, kita ambil H1. Kita ambil H0. Dari hasil di atas, dapat kita simpulkan bahwa variabel curah hujan tidak signifikan terhadap variabel produksi beras. Selanjutnya yaitu koefisien determinan atau R-square. Koefisien determinasi R-squared pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel Ocean Nino Index atau ONI, Dipole Mode Index atau DMI, dan curah hujan dalam menjelaskan varians dari variabel produksi beras. Interpretasinya berdasarkan hasil R-square yaitu sebesar 100% yang berarti variabilitas data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 100% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi residual identik. Kita ambil dulu hasil running di RStudio, kita hipotesiskan H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik-titik sama dengan beta K sama dengan 0. Artinya data residual identik. Jikalau H1 minimal ada satu beta 1 tidak sama dengan 0,1 sama dengan 1,2 hingga K, maka data residual tidak identik.
Kita ambil nilai p-value-nya, yaitu 0,2145 kurang dari 0,05, salah. Maka gagal tolak H0, yang artinya bahwa residualnya itu tidak identik. Yang selanjutnya, uji asumsi residual independen. Kita ambil nilai p-value-nya, yaitu 0,1007 kurang dari 0,05, salah, maka gagal tolak H0. Artinya H0 kita pakai, yang artinya data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ada korelasi gagal tolak H0, berarti H0 kita tolak, artinya H1 yang kita terima. Maka ada autokorelasi atau independen. Yang selanjutnya, uji residual berdistribusi normal. Kita ambil p-value-nya 9,36 E min 0,5 kurang dari 0,05. Benar, maka tolak H0. Dari kesimpulan dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwasanya residual tidak berdistribusi normal. Nah, demikian penjelasan dari proyek UAS saya, yaitu regresi linear berganda 3 variabel mata kuliah pemrograman. Apabila ada kekurangan kata maupun penjelasan saya yang agak berbelit-belit, mohon untuk dimaafkan. Wawal muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.